Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kecilnya Parian di kelas 6. Kita lama banget gak ketemu TIK karena ya PTM ini atau KBK-nya kalian mengharuskan Parian untuk menyisihkan dulu TIK-nya agar kita fokus ke bahasa Inggris dan kamu juga bisa fokus ke pelajaran lain. Jadi TIK hari ini tentang penilaian tengah semester 1 ya. Gimana sih tugasnya untuk PTS? Kita baca dulu satu-satu. Ujian praktek PTS 1 mata pelajaran TIK kelas 6. Instruksi tugas: buatlah sebuah bahan presentasi pada Microsoft PowerPoint bertema bebas tetapi tetap pada garis kaidah edukasi. Maksudnya apa, Pak? Udah dikasih bebas tapi kok harus ada kaidah edukasinya. Maksudnya adalah temanya Parian bebasin, tapi jangan sampai kamu memilih tema yang terlalu bebas. Kayak misalnya, Pak, aku suka K-pop. Nah, kamu gak boleh PowerPoint ntar bikinnya tentang presentasi tentang K-pop gitu. Jadi harus ada kaidah edukasinya lah. Harus ada kaidah kayak kerennya, bagusnya untuk dunia pendidikan. Lalu nomor 2, bahan ataupun tulisan isi presentasi kamu boleh didapatkan dengan mencari pada Google maupun buku pelajaran. Misal kamu suka dengan kemarin itu Parian contohin tarian ya. Tarian, misalnya kamu sukanya tarian kecak sukanya, kamu boleh cari informasi tentang tarian kecak pada Google. Nanti informasinya itu dirangkum lalu dijadiin presentasi. Terus misalnya kamu suka pelajaran IPA. Di IPA itu ada pelajaran tata surya. Kamu boleh nanti bikin presentasi tentang tata surya itu gitu. Informasinya dari buku pelajaran. Minimal slide-nya ada 5 buah. Nanti di video ini juga Paren akan mendemonstrasikan menggunakan PowerPoint. Jadi kamu nanti ada petunjuknya, tinggal ngikutin aja. Keempat, kirim file PowerPoint kamu pada form pengumpulan tugas PTS 1 yang akan disediakan pada Google Classroom. Biasa ya, Parian akan bikin form pengumpulan tugas setiap tugas TIK. Tapi kalau kamu ada kendala dalam membuat tugas, misalnya nggak punya laptop atau nggak punya komputer, kamu boleh menggunakan buku gambar. Jadi kamu gambar atau clipping juga boleh. Clipping terus ditempel di buku gambar itu. Kamu juga boleh menggunakan komputer pada lab, tapi kamu harus ngubungin ke Parian dulu. Misalnya, Parian, aku nggak ada komputer, boleh nggak aku minjem komputer di lab komputer? Itu Parian bolehin ya. Tapi ingat, hubungin dulu Parian supaya kita bisa atur jadwal kamu bisanya kapan, Parian bisa mempersiapkannya kapan. Oke, tanpa berlama-lama, ini Parian tutup dulu. Oke, kita akan membuat sebuah PowerPoint yang bertema Parian di sini akan menyontohkan tentang temanya kota Yogyakarta karena kebetulan Parian asli Yogyakarta. Pertama, kamu harus buka PowerPoint-nya. Udah tahu ya. Logo start, terus ketik aja P. Baru P dia keluar ya, PowerPoint. Ini tampilan awal dari PowerPoint. Ada menu-menunya. Ini PowerPoint 2016 ya. Kalau misalnya kamu nggak 2016 versi lain, kamu bisa cari informasinya di Google atau bisa bertanya sama Parian. Ini yang Parian gunakan 2016. Di sebelah kanan ini adalah template atau tampilan presentasinya. Nah, kamu mau kayak gimana presentasinya? Ini tampilannya. Kalau kamu punya internet di rumah, kamu bisa klik yang presentation. Nanti akan muncul tema-tema lain yang bisa kamu pilih. Tapi ini syaratnya harus terkoneksi dengan internet ya. Tuh. Untuk kembali ke menu berikutnya, kamu klik ke home aja. Ya udah, tinggal cari. Karena di sini Parian pakai template yang biasa aja, nggak usah download. Parian pilih yang galeri ini. Oke, setelah milih galeri ini tampilannya ada warna-warnanya bisa dipilih. Ada yang putih, ada yang keemasan, ada yang hitam. Tapi Parian akan milih yang pertama aja. Setelah kamu udah pilih, klik yang create. Ini tampilan awal dari PowerPoint. Setelah kamu klik create itu, ini lembar kerjanya, tempat dimana kita akan menyusun slide kita bagaimana. Oke,
nggak usah langsung diklik kayak gini dulu. Kamu harus tahu kamu mau bikin apa di slide pertama. Slide pertama pastinya adalah judul. Oke, kamu pergi ke menu layout. Nah, kamu mau bikin judulnya kayak gimana komposisinya. Misal kalian milih yang teks ini, yang title only ya. Misal di sini nanti kamu harus berimajinasi dulu gambarnya di mana ya. Misalnya di sini nanti kita mau bikin gambarnya. Di sini Parian mau ngasih sebuah gambar. Nah, di sini judulnya. Judulnya karena Parian pakai tema Yogyakarta ya, berarti Parian judulnya adalah Yogyakarta. Sebentar, Parian huruf O-nya rusak, jadi harus pakai keyboard on screen. Ini keyboardnya Parian ceritanya ya. Yogyakarta. Kita udah punya satu judul di sini, tapi menurut Parian ini belum rapi karena masih kecil tulisannya. Kamu blok dulu seperti ini, jadi di drag ya, terus dibesarin ukurannya. Yogyakarta, oke. Pakai imajinasi kamu, terus ini udah pas nih, menurut Parian udah pas. Jangan lupa penulisnya oleh titik 2 nama lengkap kamu, lalu kelas kamu. Misalnya di sini Parian di kelas 5C ya. Nah, untuk penulisnya ini kita kecilin ukurannya karena ini besar banget. Jadi di drag yang penulisnya aja, terus kecilin sekitar segini. Oke, ini kita sembunyikan dulu. Yogyakarta oleh Rian Ahmad. Kayaknya Jogjanya kurang tebal, bisa di bold seperti ini. Yogyakarta. Nah, kemudian di sini kita akan taruh gambar. Kalau kamu gambarnya belum punya, kamu silahkan pergi dulu ke Google. Oke, di sini Parian akan menyontohkan satu aja. Parian akan pergi ke Google. Nah, cari gambarnya berkaitan dengan isi presentasi kamu. Kalau tadi Parian Jogja, berarti Parian pengen cari Candi Borobudur. Udah tahu ya, ke image. Ingat, kalau pakai Google atau terkoneksi dengan internet harus ditemani sama orang tuanya ya. Pak, orang tua aku kerja, ya udah ditemani sama kakak. Pokoknya ada yang dituakan sama kamu, kira-kira siapa? Nah, itu boleh kamu ajak, temenin dong kerjain ini nih. Soalnya pakai internet gitu, takutnya gambar-gambar nggak baik muncul gitu, maksudnya Parian. Ya, oke, sebentar Parian balik dulu ke sininya. Jadi kamu gunain dulu imajinasi kamu. Misalnya kamu punya bidang, sebentar ya. Nih, punya bidang segini nih areanya untuk diisi gambar. Ya, berarti cari gambarnya yang kira-kira seperti ini, panjang, jangan kotak kayak gini. Ya. Tapi kalau kamu maunya kotak nggak apa-apa, tapi Parian maunya panjang seperti itu, makanya Parian cari yang gambarnya panjang. Nah, ini kotak, ini panjang. Klik kanan, copy image, sembunyikan, ya udah tinggal paste. Nah, Parian udah punya candi gambarnya. Nih, susun dulu di sini template-nya Parian, dia ada garis seperti ini. Garis merah. Nah, Parian tinggal menyesuaikan sama si garis, terus tinggal dikecilin. Ingat, kecilinnya itu dari pojok ke pojok gitu ya. Jangan kayak, sebentar, jangan kayak gini, dari yang sisi kanan ini terus kecil, mau dikecilin. Nah, nanti dia gambarnya kayak gini. Jadi harus dari pojok ke pojok agar gambarnya nggak pecah-pecah kayak tadi. Sekitar segini. Oke, lihat susunannya ya. Ada judul, ada kamu yang nanti akan bikin tugasnya, nama kamu, ada gambar, rapih ya. Bahkan kayaknya kurang kecil, paling kecilin aja. Tuh ya, rapi ya, gambar jelas, ada judul, ada nama. Oke. Setelah punya gambar seperti ini, kamu bisa mengedit-ngedit gambar ini. Contohnya, misalnya pengen bikin frame itu adalah garis tepi antara gambar. Kamu bisa ke menu format,
Lalu pilih frame-nya mau kayak gimana. Di sini ada, kamu tinggal klik bawah. Di sini ada banyak. Apa mau bulat? Nggak enak ya kalau bulat ya. Kotak. Oke, kemarin pilih yang kotak ini ya, yang agak yang warnanya hitam frame-nya. Jadi deh judul. Nah, nanti kamu bikin sampai 5 slide. Caranya nambah slide gimana Pak? Ini new slide, tinggal klik aja, lalu pilih layoutnya. Kalian mau kayak gimana? Saran Parian, pilih yang ada 2 konten atau comparison ini. 2 ini aja. Parian pilih 2 konten. Nah, maksudnya kenapa 2 Pak? Jadi di sini yang kotak pertama ini akan Parian isi gambar, kotak kedua isi tentang sub menu atau sub babnya. Misalnya judulnya Yogyakarta. Nah, kalau mau membahas Yogyakarta berarti kan kita bahas juga misalnya sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan kota Yogyakarta. Nah, di sini berarti harus gambar lagi. Kamu misalnya dapat informasi kalau sistem pemerintahan Yogyakarta, karena Parian udah tahu ya, adalah dia kesultanan. Nah, udah tinggal kita cari gambarnya. Keraton Jogja. Nah, cari deh gambar yang menurut kamu yang paling bagus yang mana gitu. Misalnya gambar yang ini bagus karena belakangnya itu ada matahari terbenam ya. Kita pilih, klik kanan terus copy, kita balik ke PowerPoint-nya. Nah, kotak 2 ini salah satu harus dihapus. Misalnya kamu mau gambarnya sebelah kiri ini, yaudah ini harus dihapus. Cara menghapusnya, kursornya arahin ke garis yang titik-titik ini. Misalnya di sini. Udah kayak begini, garis titik-titiknya menjadi garis lurus satu menyatu. Ketik backspace atau hapus. Ini jadi kosong. Lalu kita paste si gambar yang tadi. Oke, lalu susun dulu. Pak, ini nutupin sama yang ini. Oke. Kalau gambarnya panjang dan kamu maunya kotak, kamu bisa crop atau bisa potong. Caranya pastiin dulu gambarnya terseleksi seperti ini. Gambarnya aktif. Jadi kalau aktif ini masih bisa dipindah-pindahin. Lalu kamu klik kanan, pilih crop. Nah, pilih yang sisi yang mana yang pengen kamu potong. Karena dia di kiri, Parian mau potong ke sini. Segini. Lalu enter. Oh, nggak bisa enter. Kamu klik sembarang aja berarti. Di luar si presentasi, di daerah ini nih paling klik. Itu sembarangnya. Lihat, jadi kotak. Lalu karena masih kebesaran sama kotak yang kedua, kamu bisa kecilin. Atau kita nggak usah kecilin deh. Nah, tapi asal tulisannya ini kan ada titik nih. Si poin ini, paragraf dia aktif. Ini nonaktifkan dulu. Nah, kamu ketik deh tentang si pemerintahan kota Jogja tuh kayak gimana. Informasinya dapatnya dari bisa Google, bisa kamu karena kamu udah tahu misalnya kamu sama-sama orang Jogja sama kayak Parian. Ya udah, ketik. Tapi ingat, karena gambarnya dia sampai bawah, berarti ketikannya juga usahakan sama ukurannya dengan si gambar sampai bawah sini. Tuh, dia kan sendirinya otomatis menyesuaikan ukuran fontnya. Kamu bisa garis ke bawah seperti itu, kayak gitu. Lalu biar rapi, kamu blok dulu, pilih justify karena dia kiri kanannya biar rapi. Ini informasinya tentang sistem pemerintahan Jogja. Terus misalnya kamu pengen bikin dengan komposisi layout seperti ini lagi, gambar di kiri, tulisan di kanan. Ya udah, kamu tinggal klik kanan di layout slide kedua, lalu duplicate slide. Duplicate artinya adalah membuat slide yang nomor 2 ini sama 3 samaan. Nah, kamu tinggal ganti nanti gambarnya. Gambarnya di sini misalnya di sini kita ngomongin sistem pemerintahan. Nah, di slide kedua tempat wisata di Jogja misalnya. Berarti kalau ngomongin tempat wisata, kita ganti gambarnya dengan yang lain. Misalnya Parian
pengen tempat wisatanya adalah di Parangtritis. Udah tinggal cari gambar yang epic atau yang bagus itu di yang mana. Terus nanti kamu tinggal tempelin ke presentasi kamu. Paling pilih yang ini, copy, balik ke PowerPoint. Nah, gambar yang ini karena kita udah pakai di slide nomor 2, di nomor 3 ya hapus aja. Oke. Lalu pastein si gambar yang baru yang pantai Parangtritis, kebesaran kecilin. Usahain sama sejajar dengan tinggi si tulisan sama si gambar. Terus tinggal bawahin dikit. Oke, jadi kamu harus gunain imajinasi kamu dulu sebelum kamu nempel gambar ataupun tulisan gitu. Nah, minimal bikin ya adalah 5 slide. Ini aja Parian udah praktekin 3 ya. Tinggal tambahin 2 lagi, new slide sampai 5. Oke. Misalnya kalau mau kota Jogja juga atau kalau kamu kota yang lain, misalnya kota Jakarta, ya udah tempat wisata Jakarta. Terus di sini misalnya bisa makanan khas Jakarta atau di sini kan Parian makanan khas Jogja ya. Taruh ini di copy aja. Tapi huruf O-nya Parian nggak bisa. Makanan khas Jogja berarti di sini nanti gambarnya adalah gambar makanan, atau kamu mau rubah yang di sini yang gambar, yang di sini yang tulisan. Contohnya misalnya ini Parian copy ya. Hapus dulu. Nah, jadi di slide nomor 3 ini gambarnya di sebelah kiri, slide nomor 4 kamu mau di sebelah kanan itu nggak apa-apa. Terus jangan lupa isi juga teksnya. Ini Parian copy aja teks ini ya, supaya videonya nggak terlalu lama. Jangan lupa nonaktifkan bulletnya. Makanan khas Jogja. Udah nanti gambarnya di sini berarti makanan khas Jogja, bisa gudeg, bisa bakpia, bisa ya apa aja. Yang penting khas Jogja sesuai dengan judul di sininya. Terus kamu lihat lagi di sini. Di sini judul sama si garis jauh banget kan jaraknya. Ini tulisannya, ini garis merah ini ada jarak. Kamu bisa turunin ke bawah. Caranya aktifkan dulu teks si judul slide keempat, lalu kamu bisa turunin ke bawah. Bisa pakai mouse, bisa pakai arah. Yang pasti harus aktif dulu si teksnya. Aktifnya adalah ada titik-titik ini. Oh, lebih rapi ya. Atau nggak rapi. Atau bisa dibesarin. Diblok dulu, dibesarin. Pokoknya atur rapihnya menurut kalian gimana. Oke, setelah selesai ya udah save as. Save-nya di mana? Parian akan mencontohkan save-nya di desktop ya. Tulisannya Yogyakarta contoh. Oke. Terus ini kamu bisa sembunyiin dulu. Nah, inilah si filenya di helm si astronot. File inilah yang harus dikirim ke Pak Rian. Oke, kita balik lagi ke PTS. Segitu aja tentang sosialisasi tugas penilaian semester 1 pelajaran TIK. Jika kamu pengen kesulitan tadi udah Parian bahas ya. Ingat hubungin Parian dulu, baru nanti kita pecahin masalah kesulitan kamu bareng-bareng. Gitu aja tentang sosialisasi ini. Semoga kalian tidak. Oh ya, untuk waktunya Parian kasih waktu sekitar 2 minggu ya. Terakhir 2 minggu, Pak aku nggak bisa Pak, bisanya 3 minggu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kabarin Parian ya. Jadi jangan sampai nanti nilai kamu Parian kurangin karena kamu lebih dari deadline. Deadline-nya 2 minggu. Kamu ngirimin di minggu ketiga, itu kan nggak boleh. Nah, tapi kalau kamu ngabarin pasti Parian bolehin. Yang penting kabarin, oke? Gitu ya sosialisasi tentang tugas PTS TIK. Sekian dari Parian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.